Kenapa tuh? Karena nggak ada barang? Demand ya banyak. Tapi kalau misalnya bukan nggak ada barang, tapi karena kan memang kita selalu menentukan berapa jumlah yang akan kita bawa ke setiap produk. Oke. Ada Pak? Ya. Enggak, saya nggak nambah. Mau lantai. Gue mau nanya dulu sebetulnya, ini pertanyaan gue agak banyak banget ya. Sebetulnya tadi kan diperbandingkannya S5 dengan X3 NFC. Itu apakah S5 itu direct apa ya, penerusnya langsung gitu loh? Itu satu. Kalau iya, gue cuma pengen nanya masalah spek, bukan, gue nggak akan nanya Mas Snapdragon deh, Pak Kamus tahu lah gitu. Udah apa? Tapi gue nanya satu, seingat gue ya, karena belum nyoba ya, speakernya mono, ya kan? Sedangkan X3NF itu stereo, itu satu. Kedua, X3NF itu 64 megapiksel dan ini masih 48 megapiksel. Terus X3NF itu Gorilla Glass 5 ya maksudnya. Ini 3 kalau nggak salah. Terus ya maksudnya kayak selfie kamera juga 3 megapiksel versus 20 megapiksel. Nah, itu ada penurunan dari sisi spesifikasi yang itu gitu. Dan itu mungkin pokoknya belum menyadari hal itu dan akan membandingkan dari sisi itu juga, karena setahu gue 732 juga kalau main Genshin dan main macam-macam udah mumpuni banget gitu. Itu satu. Kedua, masalah yang pertama? Yang pertama, gimana lo meyakinin si fans ini bahwa ini sebetulnya low spec dan yang kedua adalah masih masalah versi Android gitu. Karena ini pakai Android 12 ya? 12 ya? 12. Itu berapa peningkatan, apa namanya, menjanjikan berapa kali peningkatan Android, dan soalnya kan sekarang kan Android 13 udah umum banget nih kayaknya di semua pesaing-pesaingnya gitu. Nah itu dari sisi itu kalau yang pasti pertama nih ya, kalau tadi Bung Adi sempat bilang X3 NFC, bahkan teman-teman sendiri yang review bilang itu adalah the real mid-range killer. Karena baik lagi itu adalah produk pertama kita X series yang kita benar-benar taruh segala macam yang terbaik lah ya. Karena baik lagi untuk dapetin killer itu nggak bisa sembarangan. Ya kan, benar-benar lo harus semua aspeknya itu bagus. Dan satu faktanya, biasanya kalau dulu ya user sebelum ada X NFC, kalau pengen dapetin semua aspek layar, terus prosesor, kamera, baterai semua bagus, itu harus belinya flagship. Nah, tapi pertama kalinya di Poco X NFC kita hadirin itu ibaratnya nih, ini lu rasain spek HP flagship tapi dengan harga price range-nya smartphone mid-range. Nah, tadi Bung Adi juga sempat kasih tahu bahwa di Poco sebenarnya kita punya beberapa line up. Ya, kalau konsumen mau cari yang tadi ya mungkin kameranya lebih bagus atau misalnya lebih spesifik performanya itu benar-benar jangka panjang ya, kita juga ada pilihannya F series ya. Nah, tapi kalau tadi Bung Adu sempat bilang sebenarnya di bawahnya sebelum kita ngomongin X series ya, di bawahnya lagi itu ada M series. Di M series kita punya M4 Pro ya, kalau bisa kita lihat sebenarnya secara spek juga bagus ya, ada speaker ganda, layar AMOLED ya, terus juga secara performance juga bagus gitu ya. Nah, cuman ya perlu kita tajamkan bahwa di X series ini kita spesifik, kita pengen highlight bahwa ini adalah smartphone yang fokus ke extreme performance. Dan itu terbukti kan tadi dari review-review teman-teman udah cobain, apalagi buat orang-orang yang daily usage-nya ya spesifik untuk butuh performa. Itu sih yang sebenarnya mau kita lebih tajamin lagi ke sana. Jadi supaya setiap series itu bikin konsumen semakin apa sih yang saya butuh? Saya akan cari smartphone yang sesuai dengan kebutuhan saya. Fairnya gini. Kalau orang akan melihat, itu kenapa ada beda kameranya lebih besar di sini, terus secara permainan lebih gitu. Tapi kita lihat juga dari keunggulan Jepang, 5D, AMOLED, 120 Hz. Teknologi ini, kalau misalnya dilihat dengan update-nya. 732 di launch tahun 2020 dan kita ada ini sekarang di tahun 2023. Jadi update kita akan pokoknya Smart 5G akan lebih prioritas untuk di update. Nah, understand kalau misalnya kita memang dari segi fitur kamera itu memang tidak seperti di Poco X3 5G, tapi memang jelas di sini kita suka
direct bilang kalau misalnya ya di sini performa meter, di mana ini expert performa gitu loh. Dan apalagi availability. Jadi kayak kita udah menentukan kan, dan itu tahun 2020 itu 3 tahun yang lalu gitu. Availability-nya nggak apa-apa kalau lu mau stay gitu loh, nggak apa-apa gitu. Tapi ini memang ditujukan buat orang-orang yang bukan emang ya oke. X3 NFC emang directnya, suksesornya adalah Poco X5 5G. Banyak orang yang mikir kayak kenapa nggak sama yang GP lah atau yang Pro lah gitu. Ya ini suksesor, cuma suksesor. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat, oke, ada ini, tapi juga ada kelebihannya gitu. Setiap produk kan memang selalu ada advantage ya. Ya tadi kita mau bagaimana kita berani mengakuin apa kekurangan dari Poco X9, tapi bukan berarti itu tidak menjadi masukan. Kita mencoba memberikan pembaruan di Poco X5. Untuk update-nya 2 dan 3. Update-nya 2 dan 3. 2 tahun. Android 2 tahun. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin satu penanya terakhir. Banyak tuh. Mungkin yang perempuan kali ya. Silakan Mbak. Ini kan tadi udah dispekkan semua udah agak jauh sedikit nih tentang isu sampah elektronik. Apakah Poco concern dengan isu sampah elektronik, dan jika ada apakah Poco Indonesia ada pengolahan sampah elektronik? Oke, secara apa namanya corporate sebenarnya kita sudah sempat memberikan edukasi ya. Kadang hadir juga pada saat itu ya kadang. Yes. Iya, jadi kita emang peduli lah dengan itu. Kita mengencourage orang untuk mengumpulkan limbah-limbah elektroniknya untuk kumpulkan. Itu kita kerjasama sama Octopus, cuman itu memang lebih ke corporate kita yang